Nah, mihrab ini dimiringkan ke arah barat laut karena terjadi saat itu peristiwa di sekitar abad 18. Menyusuri Jakarta dengan ragam bangunan peninggalan sejarah yang merupakan saksi penting masuknya agama Islam. Melestarikan tradisi dan budaya leluhur masyarakat Betawi yang bernuansa Islami. Pada zaman insya Allah budaya Betawi ini nempel di Al-Quran. Menengok langsung pilihan menu berbuka puasa dengan cita rasa khas Timur Tengah di Jakarta. Bersama saya, Nadia Soraya, selengkapnya dalam Journey Way to Explore. Jakarta, kota dengan segala kesibukannya, kota bersejarah dengan keanekaragaman etnis masyarakat yang ada di dalamnya. Beragam cerita religi dan budaya mengenai ibu kota ini akan menarik untuk diangkat. Melalui catatan sejarah yang saya baca, Sunda Kelapa sudah ada sejak abad ke-5 di zaman Kerajaan Tarumanegara. Namun berpindah tangan lagi ke Kerajaan Sunda pada abad ke-12. Kota yang pada tahun 1572 berganti nama menjadi Jayakarta saat pemerintahan Fatahillah hingga akhirnya dirubah oleh penjajah Belanda menjadi Batavia yang kita kenal sebagai Jakarta. Terdapat sebuah pelabuhan bersejarah yang masih ada dengan nama Sunda Kelapa yang tetap melekat sebagai pelabuhan dagang hingga sekarang. Sejak dahulu, pelabuhan ini memang tak pernah sepi dari lalu lintas keluar masuknya kapal dagang. Para pelaut dan pedagang senusantara hingga mancanegara setiap harinya berlabuh dan melakukan bongkar muat barang di sana. Kedatangan para ulama dan pedagang dari luar pada masa itu pasti berkaitan dengan sarana dan prasarana yang mereka tempuh melalui jalur laut. Hari itu, cuaca Jakarta cukup cerah. Beberapa kapal terlihat sandar dengan syaratnya muatan yang akan dan sudah terkirim ke Jakarta dan daerah lainnya, menunjukkan bahwa aktivitas pelabuhan Sunda Kelapa yang seakan tak pernah sepi. Perjalanan saya lanjutkan menyusuri jejak persebaran agama Islam di sekitar wilayah utara Jakarta. Tak jauh dari pelabuhan, saya memilih singgah ke salah satu masjid yang berusia cukup tua, yaitu Masjid Al-Anwar di Angke, Tambora, Jakarta Barat. Setiba di Masjid Al-Anwar, pandangan saya langsung tertuju pada bagian pintu masuk masjid. Setiap ukiran sangat indah membalut bangunan salah satu masjid tertua di Jakarta ini, menyatukan berbagai gaya arsitektur. Kita bisa masuk ke dalam Pak, sekalian lihat juga. Nah, kalau dari ini nih, bagian sebelah sini ini kan ada kayak jendela, kita lihat ya. Ini kan juga unik sekali nih Pak. Di abad ke-17 itu banyak digunakan ke dalam bangunan-bangunan. Jadi semuanya memang ini campuran antara Arab, Tionghoa, tadi di bagian pintu juga ada Bali. Berarti sangat beragam ya Pak ya? Sangat beragam, dan itu menggambarkan masyarakat yang mendiami Kampung Angke pada masa lalu. Jadi berbagai suku, berbagai etnis hidup di Kampung Angke ini dengan rukun, damai, dengan toleransi yang begitu luar biasa. Sampai sekarang itu masih mengakar. Melangkah ke bagian dalam, saya disambut dengan kesan mendalam aula masjid yang nyaman dan unik. Masjid Al-Anwar berdiri sejak abad ke-17. Dulunya, masjid ini tak hanya berperan sebagai tempat ibadah saja, namun juga sebagai benteng pengamanan saat masa penjajahan Belanda. Pak Abian mengajak saya melihat bagian menara. Meskipun tangga kayu lama yang saya pijak cukup tinggi, namun rasa penasaran saya terjawab saat berada di atas. Ternyata, walaupun ada restorasi tahun 2018, bahan dasar kayu ini masih asli melekat pada bangunan Masjid Al-Anwar. Hal itu
memang menjadi salah satu aturan saat merestorasi sebuah bangunan yang menjadi cagar budaya dengan perbaikan minimal 60% dari keaslian bangunan. Jadi, dalam restorasi itu, ini kayunya masih bertahan berapa lama lagi nih Pak? Menurut ahli kayu mungkin ratusan tahun masih kuat. Selesai melihat langsung Masjid Jami Angke, saya mengunjungi masjid bersejarah lainnya yang juga menjadi saksi masuknya agama Islam saat lampau. Hanya sekitar 6 menit berkendara, saya tiba di Masjid Jami An-Nawir, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. Saya bertemu Ustadz Kiki. Ia bercerita bagaimana sejarah masjid yang berdiri sejak abad ke-17 ini. Masjid An-Nawir yang menjadi simbol peradaban Arab di Jakarta didirikan oleh Sayyid Abdullah bin Hussein Al-Aidrus. Kiki merupakan generasi ke-6 dari warga asli Kampung Pekojan. Hatinya tergerak memiliki tanggung jawab untuk melestarikan peninggalan sang ayah sebagai pengurus Masjid Jami An-Nawir. Nah, sama artinya ini juga bagian daripada sejarah. Di antara masjid-masjid sejarah pun yang masih aman, artinya masih terjaga adalah mimbar ini. Nah, kalau kita lihat daripada ornamen-ornamennya ini lebih mengarah kepada budaya Jawa sebenarnya. Jadi lebih condong kepada pemberian daripada Kesunanan Surakarta saat itu. Selama berada di dalam masjid, Ustadz Kiki banyak menjelaskan bagian-bagian masjid yang masih tetap asli dan tidak berubah bentuk maupun fungsinya sejak dahulu. Di antaranya, lantai masjid yang disisakan agar terlihat aslinya, pintu kayu, kolam tempat wudhu masjid, dan menara masjid. Masjid yang terletak di tengah Kampung Pekojan ini menjadi salah satu simbol masuknya agama Islam oleh para penyiar agama yang berasal dari Timur Tengah. Kampung ini dulunya ramai dihuni oleh orang-orang Arab dan keturunannya sampai beberapa generasi. Beruntung, saat saya berada di Pekojan, sempat bertemu dengan Ibu Rogaya. Ia salah satu warga tertua asli Kampung Pekojan yang masih tersisa. Di rumahnya yang masih asli, Ibu Rogaya menceritakan pengalaman masa kecilnya kepada saya. Sayang sekali, saat ini tradisi demi tradisi di Kampung Arab Pekojan mulai menghilang termakan zaman. Hanya tersisa bangunan lama yang menjadi saksi bisu sejarah Islam di ibu kota Jakarta. Saya masih akan menelusuri masjid tua di kawasan Jakarta Pusat. Tetaplah di Journey bersama saya sesaat lagi. Saya kembali menyusuri kota Jakarta. Penelusuran saya lanjutkan dengan mengunjungi masjid tua peninggalan masa lampau. Dari beberapa sumber yang saya baca, saya menemukan Masjid Cagar Budaya di pusat kota Jakarta yang masih berdiri kokoh hingga saat ini. Langkah mengantarkan saya pada Masjid Jami Al-Makmur, Cikini, Jakarta Pusat. Masjid ini berada persis di tepi anak sungai Ciliwung yang terbentang di kawasan Jakarta Pusat. Dulunya, saat kondisi air masih bersih, warga Cikini Binatu memanfaatkan sungai ini untuk berwudu hingga mencuci baju, bahkan kebutuhan rumah tangga lainnya. Sejak berdiri pada abad ke-18, masjid bersejarah ini tak hanya digunakan sebagai tempat beribadah, namun tempat silaturahmi dan berkumpulnya para tokoh nasional juga ulama saat merintis kemerdekaan Republik Indonesia. Mereka diantaranya HOS Cokro Aminoto dan Kiai Haji Agus Salim. Memang
pada waktu itu satu-satunya masjid yang ada di jalan raya ini, terutama di daerah Jakarta Pusat, Kecamatan Menteng, ini satu-satunya yang terletaknya di jalan raya. Jadi makanya itu dipertahankan. Nah, dari usaha-usaha dari dulu zaman-zaman ada zaman PKI dan lain-lainnya itu ingin membongkar daripada masjid ini. Sehingga masyarakat Cikini Binatu Utara dan Saleh II bertahan untuk mempertahankan masjid ini. Sehingga tembus kepada pemuka-pemuka Islam seperti PSI. PSI ini berkumpullah di sini. Seperti Aisyah Aminoto, Agus Salim, Agus Kusno dan lain-lainnya kumpul di sini untuk mempertahankan masjid ini. Menengok lebih jauh, saya melihat ada ukiran kaligrafi berlafal Al-Quran terpajang di depan pintu masuk. Selain itu, ada mimbar dengan ukiran khas berwarna emas dan arsitektur lain yang masih asli menghiasi masjid ini. Beberapa sudut masih tampak keasliannya. Hamparan ubin lantai masjid, pilar, dan tangga kayu yang masih kokoh menghiasi arsitektur bagian dalam masjid ini. Dibandingkan dengan kedua masjid yang sudah saya kunjungi sebelumnya, Masjid Al-Makmur memang tergolong bangunan yang lebih muda. Bangunan masjid pun terlihat mengalami restorasi di beberapa bagiannya. Hanya beduk masjid saja yang disimpan di dalam dan dikeluarkan pada hari-hari besar umat muslim seperti sesaat lagi pada bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Tradisi budaya Islam yang telah berakulturasi dengan budaya setempat, diantaranya adalah seni kaligrafi atau lukisan huruf Arab yang berisi untayan ayat-ayat suci dalam Al-Quran. Berbicara soal ukiran atau kaligrafi, saya pun mendapat referensi menarik. Kata kawan saya, ada galeri kaligrafi Al-Quran khas Betawi yang bisa kita kunjungi di Jakarta. Menyusuri jalanan di sekitar Jakarta Barat, akhirnya saya menemui galeri ini. Tepatnya berada di sebuah komplek di daerah Kebonjeruk, Jakarta Barat. Sesaat setelah tiba, saya disambut dengan pantun andalan masyarakat Betawi. Bang Wahab sebelum dijemput, belikan sate 1 tusuk. Kalau memang abang niat mau ngeliput, silakan dapat. Masuk. Terima kasih. Di dalam, beberapa orang tampak terlihat sedang fokus dan berkonsentrasi mengerjakan seni kaligrafi. Menariknya, semua golongan tampak saya lihat sangat antusias mengerjakannya. Secara turun-temurun, ia sukses mengalirkan sejarah Al-Quran Betawi kepada anak-anaknya. Yang tidak saya sangka, kaligrafi Al-Quran nyatanya juga digandrungi oleh anak muda. Ada beberapa tahap dalam seni kaligrafi. Tahap awal adalah mewarnai bingkai kaligrafi. Beruntungnya, sebagai tamu, saya diberikan kesempatan mencoba kaligrafi ini. Ternyata susah juga nih. Ini baru aja dari pewarnaan di bingkainya, belum dari kaligrafinya. Setelah tahap pewarnaan, seorang kaligrafer handal di galeri ini bersedia mengajarkan saya penulisan Al-Quran. Nah, ini salah satu tahap tersulit dari kaligrafi Al-Quran Musab Betawi ini. Kali ini, sang kaligrafer tengah mempersiapkan tulisan surat Al-Baqarah. Setiap ketebalan kaligrafi Al-Quran ini mempunyai makna berbeda-beda. Bahkan, kaligrafi Al-Quran ternyata tak sama dengan kaligrafi Arab. Kenapa kita pakai ornamen Betawi ini? Artinya begini,
Saya khawatir budaya saya, kebetulan saya orang Betawi, 20 tahun ke depan atau 30 tahun ke depan budaya Betawi saya ini akan redup. Makanya budaya ini dalam istilah ini kita tempel di Al-Quran yang sifatnya monumental. Itu bukan monumental. Akhirnya sampai akhir zaman insya Allah budaya Betawi ini nempel di Al-Quran. Dimana kita ketahui Betawi itu agamis, ya, religius orangnya. Sungguh menarik. Budaya Islam Betawi memang sudah sepatutnya dilestarikan dan diwariskan kepada generasi yang akan datang. Travelers, saya masih akan menjelajahi budaya Islam di Jakarta. Tetap di Journey. Setelah singgah dan mengenal langsung beberapa masjid bersejarah yang ada di Jakarta, secara kebetulan menyambut datangnya bulan suci Ramadan, saya juga mencoba melihat langsung bagian dari peninggalan tradisi lain di masyarakat. Yang pertama tak lengkap rasanya jika saya ingin mengenal lebih dekat masakan tradisional hasil perpaduan budaya Timur Tengah yang masih eksis hingga saat ini. Melalui referensi yang saya baca, saya pun menyusuri daerah timur Jakarta. Katanya, ada nasi kebuli khas Yordania yang rasanya telah disesuaikan dengan lidah Nusantara. Saya sedang berada di salah satu rumah makan di daerah Condet, Jakarta Timur. Di sepanjang jalan Condet ini memang banyak makanan khas Timur Tengah yang digandrungi oleh banyak orang. Nah, saat ini saya akan melihat bagaimana proses dari pembuatan nasi kebuli. Yuk, ikutin saya. Suasana berbeda yang tak pernah saya temui di berbagai rumah makan lainnya. Wangi rempah-rempah khas amat kuat tercium, seperti kapulaga, cengkeh, dan tentunya rempah-rempah lain dengan cita rasa khas masakan Arab Indonesia. Saya pun bertemu dengan Mas Dandi, pengurus rumah makan ini. Ia mengajak saya melihat tahap demi tahap pembuatan nasi kebuli langsung di dapurnya. Menurut Mas Dandi, punya alasan tersendiri memilih beras basmati yang satu ini. Dari berbagai tahap pengujian rasa, beras basmati yang diimpor langsung dari Timur Tengah ini berbeda dari beras basmati lainnya dan merupakan pilihan paling pas disulap menjadi nasi kebuli Yordania. Setiap rumah makan nasi kebuli memiliki resep saffron yang berbeda-beda. Setelah siap dibumbui, ayam akan dimasak menggunakan oven selama 90 menit. Rumah makan Kebuli Jordan di kawasan Condet ini tak pernah sepi pengunjung. Bahkan saat bulan puasa akan lebih ramai pesanannya. Nah, ini yang saya tunggu-tunggu. Nasi kebuli pun siap untuk dihidangkan. Kak, ini udah jadi. Nah, ini udah jadi kebulinya dan ini pas banget dicicipin nanti pas jelang berbuka puasa. Di bulan Ramadan pastinya, Mas ya. Betul. Oke. Perjalanan saya lanjutkan ke daerah Jakarta Timur lainnya. Saya tertarik menilik salah satu kekayaan adat istiadat masyarakat Betawi yang masih kental hingga saat ini, yaitu tradisi pawai obor yang dilakukan beberapa hari menjelang bulan suci Ramadan. Tradisi pawai obor di Jakarta dan di berbagai penjuru Nusantara sudah ada sejak dahulu kala. Umumnya berlangsung saat menjelang momen spesial atau hari besar bagi umat Muslim. Mas Ahmad, Ketua Karang Taruna, memastikan tradisi pawai obor yang diikuti oleh lebih dari 400 orang ini berjalan dengan aman dan sukses. Pesertanya
datang dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, di beberapa kawasan Jakarta, tradisi pawai obor ini diramaikan oleh satu kelurahan. Namun, berjalannya waktu, setiap rukun warga memilih untuk memiliki gelaran mereka masing-masing. Nah, salah satu tradisi jelang Ramadan di Jakarta adalah pawai obor. Malam ini saya berkesempatan untuk mengikuti pawai obor di Cipinang Besar. Rute perjalanan malam itu mengelilingi kelurahan hingga ke Jalan Besar Cipinang Raya. Keceriaan anak-anak hingga orang dewasa juga tampak. Rasa antusias dan kegembiraan tak henti terpancar dalam raut wajah mereka. Kamu kenapa mau ikut obor, pawai obor? Ya, saya enak aja gitu Bang. Oh iya. Karena kan ngerayain setahun sekali. Tahun sekali ya ngerayainnya. Iya. Tapi nanti puasanya full gak? Insya Allah full. Full. Para ibu-ibu juga semangat mengikuti pawai obor ini sambil menemani sang anak. Perjalanan saya mengelilingi Jakarta hingga malam hari ini sungguh berkesan. Selain pelajaran sejarah mengenai masuknya Islam di tanah air, tentunya kekasan tradisi dan budaya masyarakat khususnya saat memasuki hari besar seperti bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri harus tetap kita jaga dan pelihara sampai pada generasi berikutnya.